Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizatul Mas'ulah dengan NIM 2005120404 dan melaksanakan magang atau praktik industri di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Di sini proyek yang telah saya buat untuk sebagai proyek akhir adalah rancang bangun sistem informasi penyimpanan data aset berbasis web. Kemudian di sini apa saja yang sudah saya dapatkan adalah tentang SPBE atau e-government. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government telah menjadi suatu kebutuhan yang krusial dalam usaha meningkatkan efisien serta keterbukaan dalam pelayanan publik. Nah, dalam konteks ini, Diskominfo Kabupaten Lamongan merancang sebuah platform inventaris online untuk mendukung pengelolaan dan manajemen aset di lingkungan pemerintahan. Tujuan utama dari perancangan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventaris, mempermudah pemantauan pemakaian aset, dan menyediakan informasi yang akurat serta real time. Perancangan website inventaris ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi operasional di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Kemudian untuk lingkup pekerjaan saya selama mengikuti magang atau praktik industri di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, saya ditempatkan pada bagian aptika atau aplikasi dan informatika. Nah, pada bidang aptika ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang aplikasi informatika, serta pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika. Saya sendiri diberikan tugas untuk melakukan analisis paper tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan juga analisis tentang framework CSS paling optimal untuk membuat tampilan front-end website, serta perancangan sistem informasi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian deskripsi pekerjaan pada minggu awal, saya diberikan tugas untuk mengumpulkan berbagai jurnal tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penulis saya juga diminta untuk menganalisis dan membuat rangkuman terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Analisis ini saya lakukan dengan membaca beberapa jurnal dan implementasi ke dalam sistem pemerintahan saat ini. Nah, hasil analisis itu kemudian dijadikan referensi untuk membuat proyek akhir, yaitu sistem informasi penyimpanan data aset berbasis web. Kemudian saya diberikan tugas untuk menganalisis framework CSS yang paling optimal untuk perancangan front-end sekaligus implementasinya dengan 3 front-end berbeda, yaitu CSS murni, Bootstrap, dan Tailwind. Analisis dan implementasi ini dilakukan dengan mengumpulkan jurnal tentang framework CSS yang akan dibandingkan. Nah, untuk tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan framework CSS paling optimal dari segi penulisan baris kode, runtime, memori, eksekusi, hingga responsif. Dan dari penelitian itu ditemukan Bootstrap menjadi framework yang dipilih karena memenuhi kriteria untuk perancangan tampilan antarmuka atau front-end. Kemudian di proyek akhirnya, saya mengumpulkan berbagai jurnal tentang web developer yang saya gunakan sebagai referensi untuk merancang web aset. Saya merancang sistem informasi penyimpanan data aset berbasis web menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, Node.js untuk backend atau server side, dan JavaScript serta framework Bootstrap untuk frontend atau client side. Sistem informasi yang akan saya rancang ini hanya memiliki satu user, yaitu admin, yang akan melakukan penginputan data ke dalam database. Selanjutnya, saya mengikuti magang dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dengan jam kerja setiap Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 2, dan di hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian ini untuk hasil final project saya, kebutuhan sistem yang pertama. Sistem yang saya buat ini berjalan pada web browser dengan proses membuka atau menutup aplikasi tidak lebih dari 10 detik. Dan agar sistem berjalan dengan baik, minimal spesifikasi penggunaan perangkat keras adalah RAM 4 dengan prosesor i3. Dan dalam pembuatan website ini, saya menggunakan kode editor VS Code dan Google Chrome sebagai sistem operasi. Kemudian ini untuk flowchart dari admin sendiri, ada homepage. Admin dapat melakukan login dengan menginputkan username dan password. Kemudian admin akan masuk ke dalam dashboard dan bisa melakukan CRUD. Kemudian ini ada use case diagram untuk admin, seperti pada gambar.
Nah, langkah awal untuk membuat sistem informasi ini adalah yang pertama, tentu saja perancangan backend. Dalam merancang backend ini, saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, Node.js, dengan database-nya PostgreSQL dan testing CRUD-nya menggunakan Postman. Untuk langkah-langkah pembuatan backend, yang pertama, menentukan model. Di sini terdapat dua model, yaitu admin dan inventory. Untuk admin memiliki atribut nama, email, dan password. Sementara untuk inventory sendiri memiliki atribut berupa nama, kode, nama admin, tipe data, dan tahun data tersebut. Kemudian langkah kedua adalah konfigurasi database. Saya menggunakan PostgreSQL. Ini dengan memasukkan DB username, password, dan portnya untuk melakukan konfigurasi dengan project yang akan dibuat. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat user controller. Ini adalah user controller untuk login. Menggunakan email dan password rect body, menggunakan email yang sudah dibuatkan sebelumnya oleh developer untuk login ke dalam sistem. Seperti pada gambar 3.2D, ini adalah kode untuk melakukan login. Kemudian membuat user controller untuk new data atau CRUD. Ini new inventory, await inventory create, nama, kode, admin name, tab, dan year. Dan jika sukses, inventory akan dibuat dengan new inventory. Kemudian ini ada kode controller untuk edit atau update inventory, data inventory. Ini kode controller untuk menampilkan semua atau get all data. Dan terakhir adalah kode controller untuk menghapus data. Ini delete dengan metodenya delete inventory. Nah, sementara untuk perancangan front-end sendiri, saya menggunakan bahasa markup HTML5 dengan bahasa pemrograman JavaScript, framework React, Bootstrap, dan Google Chrome sebagai sistem operasi. Kemudian ini untuk perencanaan desainnya, desain interface yang sudah saya buat. Tuh, ini untuk homepage. Di homepage sendiri terdapat button login, logo, kemudian web tentang websitenya. Kemudian ada footer, di footer seperti informasi tentang website, link, alamat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, serta informasi untuk sosial media. Kemudian ini halaman login admin yang sudah saya buat di sistem informasi. Bisa masuk sebagai admin dengan menginputkan email dan password yang sudah didapatkan dari developer. Kemudian ini ada dashboard admin, admin page, ada user, dan untuk data inventory. Ini data-data yang sudah ditambahkan sebelumnya, baik dari back-end maupun front-end. Kemudian ini, admin yang berhasil melakukan login akan diarahkan pada halaman selanjutnya, yaitu dashboard. Dashboard ditampilkan pada gambar seperti di atas. Kemudian ini modal untuk melakukan input data atau CRUD, termasuk create dan update. Dan ini modal atau alert untuk delete data dari sistem informasi. Itu adalah desain yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah diimplementasikan ke dalam coding juga. Nah, kesimpulan saya selama mengikuti magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, saya memperoleh banyak ilmu dan pengetahuan yang tidak hanya memperkaya pemahaman akademis, tetapi juga memberikan kesempatan implementasi ilmu yang sudah saya dapatkan selama perkuliahan, khususnya ketika saya mengikuti Kampus Merdeka dengan mengambil Full Stack Web Developer. Di sini saya dapat mengimplementasikan ilmu saya ke dalam proyek akhir. Selain itu, saya juga mendapatkan wawasan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Dalam konteks ini, penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintah memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga memperoleh pemahaman mendalam tentang cara mengerjakan proyek sistem informasi penyimpanan data aset, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga implementasi langsung ke dalam coding. Nah, implementasi tadi saya memulai dengan membaca jurnal atau mengumpulkan jurnal tentang SPBE, tentang web developer, maupun tentang analisis CSS yang kemudian saya pelajari untuk dijadikan referensi untuk proyek akhir. Nah, secara keseluruhan sendiri, pengalaman magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan praktis saya dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web dan memperluas pemahaman saya tentang
implementasi teknologi informasi dalam konteks pemerintahan elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pengalaman magang saya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.